Nah, rumus berat kaca yang sudah mempertimbangkan satuan-satuan umum di dalam industri kaca adalah sebagai berikut. Ini udah sangat membantu buat kalian yang akan bergerak di industri interior, arsitektur, atau juga industri kaca, supaya kita bisa mempersiapkan peralatan, tenaga manusia, dan juga kendaraan yang diinvestasikan untuk mengangkut kaca. Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi bersama host dari channel ini, saya sendiri Wilson, di mana kita akan selalu membahas hal-hal yang unik dan menarik terkait dengan industri kaca dan juga relevansinya terhadap interior dan arsitektur. Nah, topik pada pembahasan podcast dan video kali ini adalah mengenai cara menghitung berat kaca. Alasan kita memilih topik kali ini karena pertama tentu aja banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan kepada kami mengenai topik ini, bagaimana cara menghitung berat kaca. Yang kedua, ini akan relevan mengenai handling kaca. Jadi ini akan sangat praktikal banget dipakai untuk industri arsitek interior dan juga kontraktor karena kita harus menakar berapa banyak tenaga manusia atau peralatan yang mesti kita siapkan untuk mengangkat kaca. Dan yang ketiga, dari segi logistik, ini juga penting banget untuk kapasitas truk biasanya. Bagaimana kaca transfer dari satu kota ke kota yang lain kan pasti menggunakan transportasi truk ya atau macam-macam lainnya. Nah, kita harus tahu bagaimana cara menghitung berat ini untuk menakar truk model apa yang mesti kita pakai untuk mengangkut kacanya. Mungkin dulu kalian pernah belajar di SMP ya mengenai fisika dasar, yaitu topik mengenai berat jenis atau massa jenis. Saya akan review sekilas apa itu berat jenis. Berat jenis adalah rasio berat benda terhadap volumenya. Nah, mungkin saya ingatkan secara sekilas pelajaran waktu SMP, kita akan berikan contoh berat jenis air misalnya. Berat jenis air itu adalah 997 kg per meter kubik. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya untuk 1 meter kubik air itu beratnya 997 kg. Nah, maksudnya meter kubik apa? Ini contoh sederhana aja. Kita akan tampilkan sedikit footage. Jadi air dengan volume 1 meter panjang, 1 meter lebar, 1 meter tinggi. Nah, ini volume ini adalah 1 meter kubik. Tadi udah saya mention kalau air beratnya 997 kg. Nah, bagaimana dengan kaca? Karena setiap material memiliki berat jenis yang berbeda-beda. Air itu tadi udah saya mention 997 kg per meter kubik, mungkin minyak berbeda lagi, untuk cairan lain berbeda, untuk metal pun berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan kaca? Ternyata berat jenis kaca adalah 2.579 kg per meter kubik. Nah, jadi ini akan menjadi acuan kita menghitung berat kaca. Panjang dan lebar, itu biasanya dalam meter. Dan ketebalannya, yaitu dalam milimeter biasanya. Nah, kita kan biasa repot kalau misalnya kita hitung dulu berapa meter kubik dari milimeternya itu, sehingga ini yang akan membuat perhitungannya menjadi lama. Namun, pada video kali ini kita akan persimple rumusnya, supaya kita bisa dengan mudah mengalihkan dan mengaplikasikan rumus ini. Nah, rumus berat kaca yang sudah mempertimbangkan satuan-satuan umum di dalam industri kaca adalah sebagai berikut. Berat dalam kilogram sama dengan panjang dalam meter dikali lebar dalam meter dikali ketebalan atau thickness dalam milimeter dan kita kalikan dengan 2,579. Nah, ini angkanya mirip ya sama yang tadi, 2,579. Kenapa? Karena ini sudah kita convert. Tadinya 2.579 kg per meter kubik, ini 2,579 sudah kita convert mempertimbangkan satuan yang berubah dari meter, meter, dan milimeter. Kita akan masuk ke poin case study atau contoh kasus real yang ada di industri. Nah, sebagai contoh kita ambil kasus untuk pintu lah misalnya. Nah, pintu tuh biasanya umumnya lebarnya 0,9 meter, tingginya 2,4 meter, dan kacanya biasanya 12 mm.
Nah, bagaimana cara menghitung beratnya? Jadi kan kita harus tahu nih, untuk ngangkat pintu ini butuh berapa orang gitu ya. Atau untuk bawa pintu, misalnya 90 daun pintu di dalam satu truk, apakah cukup kapasitas truknya gitu. Nah, beratnya adalah dalam kilogram, kita masukin ke rumusnya. Berat kilogram sama dengan 0,9 meter kali 2,4 meter dikali 12 mm. Jadi jangan di-convert 12 mm -nya. Kenapa? Karena kita akan convert si berat jenisnya, yaitu 2,579. Ini sudah kita convert. Nah, makanya berat dari kaca ini adalah 66,84 kg. Nah, jadi kebayang dong, untuk mengangkat 66,84 kg butuh berapa orang? Biasanya sih 2 orang. Atau jika dalam kasus truk, nah ini kita kalikan jumlah pintu inter berapa nih yang dibawa di dalam satu truk itu gitu. Kita harus cek kapasitas dari mobilnya. Saya juga mau memberikan tips atau catatan tambahan bahwa angka 2,579 ini di project biasanya kita bulatkan aja ke 2,5. Mungkin ada beberapa poin yang perlu saya mention karena jenis kaca tuh banyak, nggak cuma kaca polos saja. Ada kaca glass tone misalnya, atau kaca back painted ya. Kita akan tampilkan footage-nya, atau kaca cermin Miramax. Nah, ini kan ada lapisan coating katanya. Nah, ini beratnya gimana? Apakah akan signifikan berubah beratnya karena ada lapisan coating itu? Nah, sebenarnya lapisan coating itu benar ada, cuman karena lapisan coating itu cenderung tipis ya, dalam satuan mikron biasanya, jadinya ini tidak akan mempengaruhi beratnya secara signifikan. Jadi kalian boleh abaikan si berat dari coatingnya. Jadi anggap aja tidak ada perubahan dari berat jenisnya di 2,579 dalam asumsi satuannya adalah meter kali milimeter. Nah, ini udah sangat membantu buat kalian yang akan bergerak di industri interior, arsitektur, atau juga industri kaca, supaya kita bisa mempersiapkan peralatan, tenaga manusia, dan juga kendaraan yang diinvestasikan untuk mengangkut kaca. Terima kasih sudah stay tune di video singkat atau podcast singkat kita kali ini. Kita harap dengan konten-konten seperti ini, kita bisa menjawab pertanyaan kalian, dan juga kita bisa memajukan bersama-sama industri kaca dan juga industri arsitektur dan interior. Untuk pertanyaan lebih detail, kalian bisa drop pertanyaannya di kolom komentar atau menghubungi kami di www.himalayabadi.com. Saya juga mengingatkan kita ada akun Instagram @himalayabadi. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram. Untuk di YouTube, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga untuk di Spotify, jangan lupa untuk follow. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.